Halo Sobat Komling, selamat datang di podcast Komunikasi Lingkungan, tempat kita ngobrol santai dengan isu-isu tentang lingkungan terkini. Dengan saya, Retno Kurnia Muktiaru. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Faru Firmansyah. Hari ini kita akan membahas tentang jejak si Limdis dan jejak si Limkim. Nah, apa sih jejak si Limdis dan si Limkim itu? Nah, jadi Limdis dan Limkim itu merupakan limbah medis dan juga limbah kimia. Di mana limbah medis ini itu dimaksudkan dari limbah-limbah yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, terus juga praktik-praktik para dokter. Sedangkan limbah kimia ini limbah-limbah yang berbahaya, mengandung zat-zat berbahaya. Biasa dihasilkan oleh industri, laboratorium juga menghasilkan ini, dan juga beberapa industri-industri lain seperti itu. Nah, di sini kita bakal ngomongin kedua limbah tersebut. Dan kita nggak sendiri tentunya ya, Teh Retno? Iya, hari ini telah ada dua orang narasumber hebat, yaitu Bapak Prof. Unang Supratman dan juga Bapak Kris Judaya Wijaya selaku dari PT Srikandi Inti Persada. Jadi gimana kabarnya Bapak Prof hari ini? Ya. Terima kasih sebelumnya udah datang juga ya jauh-jauh dari sini juga, dari Bandung. Udah datang ke sini. Nah, jadi kita bakal ngebahas bareng-bareng nih mengenai limbah medis dan juga limbah kimia. Nah, untuk Bapak Kris, kalau boleh tahu nih Pak, di perusahaan Bapak sendiri itu udah ada berapa rumah sakit sih yang dikelola oleh perusahaan Bapak? Kita itu ada sekitar 55 lebih rumah sakit, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah. Kita mengambilnya. Dan untuk industri sendiri pun memang perusahaan kami ini tidak fokus ke industri, lebih banyak ke rumah sakit. Namun tidak menutup kemungkinan untuk industri pun kita bekerja sama. Kalau industri sendiri pun di Cirebon dan di Bandung pun ada beberapa, gitu. Tidak semuanya. Tapi kalau boleh tahu dari PT ini sendiri sudah berdiri sejak kapan ya? Kalau kebetulan PT Srikandi ini berdiri di awal tahun 2021. Oh, awal saat munculnya COVID awal-awal itu. Saat limbah COVID, di mana ada darurat limbah medis ya, limbah COVID, hingga perusahaan, sebenarnya Srikandi ini adalah perusahaan dari PT Trisna. Sebetulnya PT Trisna yang cukup dikenal. Nah, karena tidak mewadai untuk pengangkutannya, akhirnya muncullah PT Srikandi ini. Tapi gitu, kalau dari PT Srikandi ini ada prosedur atau SOP yang dilakukan pada saat pengolahan limbah seperti itu, terutama limbah medis? Betul, tentu saja pasti ada ya. Standar kita tidak jauh dari peraturan pemerintah dan Permen LHK dan Permenkes. Dan kita latar belakang perusahaan ini hadir pun dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021 dan peraturan pemerintah 22 tahun 2021, yang dimana juga kita di sana ada cara pengangkutan, pengolahan. Intinya pengelolaan limbah B3 sudah ada di situ semua. Untuk tata caranya ada di Permen LHK 23. Permen LHK nomor 6 tahun 2021, maaf. Jadi untuk pengolahan limbah medis ini memang udah ada peraturan dari pemerintah? Betul, dari pemerintah sudah. Nah, bicara tentang limbah medis, ayo kita sekalian bicara tentang limbah kimia. Untuk Prof. Unang nih, kalau boleh tahu bagaimana sih pengolahan limbah kimia di Universitas Padjadjaran sendiri? Baik, terima kasih. Pengolahan limbah kimia di Universitas Padjadjaran itu dikelola langsung oleh PK3L ya. Jadi PK3 itu sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengolahan limbah kimia di Universitas Padjadjaran. Nah, jadi PK3L mengedukasi setiap fakultas dan juga laboratorium di dalamnya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, mengetahui jenis bahan kimianya apa yang digunakan untuk praktikum mahasiswa dan penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Kemudian yang berikutnya, reaksi-reaksi apa yang terjadi ketika praktikum dan juga ketika penelitian. Kemudian juga mengedukasi bagaimana karakterisasi bahan kimia tersebut. Kemudian kalau penyimpanannya apakah terjadi reaksi samping atau tidak. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah reaksi netralisasi. Jadi sebelum kita diangkut ya dinetralisasi, misalnya ada asamnya, ada basanya, itu tidak boleh langsung. Dan juga kita mengedukasi bahan kimia apa yang tidak boleh bercampur.
karena bahaya ya menghasilkan gas yang eksplosif. Misalkan logam natrium itu tidak boleh kita buang ke wastafel karena akan terjadi ledakan yang luar biasa ya. Nah kemudian juga untuk pengolahan B3 kita belum dapat izin ya, atau kita belum berwenang mengolahnya, makanya kita kumpulkan di tempat tertentu, dalam hal ini di Ciparanjé. Nah kemudian ada pihak ketiga, perusahaan yang mengangkut langsung ke tempat tertentu. Nah kemudian juga kita ada sistemnya di PK3L itu, para PLP atau Pranata Laboratorium itu mengisi form yang telah disediakan oleh Unpad. Nah kalau misalkan bahan kimianya sudah tersimpan, sudah banyak gitu ya, tinggal mengisi, nanti pihak PK3L menjemput bahan-bahan kimia tersebut di fakultas dan laboratorium masing-masing gitu. Nah itu manajemen pengelolaan limbah kimia di Universitas Padjadjaran. Nah, jadi Sobat Komlik, ini kita mengetahui ya bahwa limbah medis ini dikelola oleh perusahaan yaitu Pak Kris, dan di Universitas Padjadjaran sendiri itu limbah kimia diolah oleh Prop Unang. Ya. Nah, tapi jika di Universitas Padjadjaran mengenai limbah B3 itu tidak mendapatkan izin dari pemerintahan, tapi untuk di perusahaan Pak Kris sendiri itu sudah ada standar dan sudah dapat izin dari pemerintahan. Benar begitu, Pak? Betul. Oke, nah tapi ngomongin limbah medis dan juga limbah kimia ya. Tadi mungkin udah disinggung di pembukaan mengenai limbah medis dan limbah kimia. Tapi kalau dari Prof. Unang sendiri sebenarnya apa sih perbedaan terbesar antara limbah medis dan limbah kimia? Oke. Apakah limbah medis ini juga termasuk ke dalam limbah kimia? Limbah medis itu kebanyakan adalah kita menggunakan mikroba ya, virus. Jadi itu makhluk hidup lah gitu ya. Yeah. Nah jadi misalkan kita menggunakan uji antimikroba. Nah itu ketika kita menguji antimikroba itu ada tersisa mikroba yang tidak mati ya, tidak sisa. Atau kita menguji antivirus. Di lab sentral juga ada ya, ada laboratorium antivirus, ada antimikroba, anti jamur. Nah itu semua mikroba. Nah itu kalau dibuang itu bahaya ya, nanti bisa terjadi ramai di Jatinangor ini ya, bisa ada virus ya, virus Ebola, virus HIV dan yang lainnya. Nah itu pengenaannya khusus, dia harus dimatikan dulu. Ya, dimatikan dulu. Kita ada misalkan di istilahnya direbus lah gitu, dan juga ada insenerator, dibakar ya, dibakar dalam gas, dalam bentuk ya, kita simpan, misalkan bekas masker, kemudian sarung tangan, kemudian bentuk-bentuk yang lain ya, misalnya media cairnya. Nah itu dikumpulkan, nah kemudian dibakar itu, namanya insenerator ya. Pada di atas temperatur dia akan menjadi abu ya. Nah itu kita yakin kan sudah mati gitu. Nah kalau limbah kimia tidak dibakar, kalau dibakar bahaya, akan terjadi ledakan ya. Nah kita harus penanganan tertentu, misalkan kita menggunakan kalium karbonat gitu ya. Nah kita harus karakteristiknya, oh ini kalium karbonat ya, kita akan terion gitu ya. Oh dalam air akan terionisasi, tapi dia akan menimbulkan kebasaan yang meningkat, otomatis harus kita netralisasi dulu. Jadi ada istilahnya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Kita netralisasi dulu sebelum dibuang, karena kalau dibuang nanti bahaya, lingkungan akan keasamannya meningkat, kebasaannya meningkat. Jadi ada pre-treatment lah sebelum dibuang, itu limbah kimia. Atau kita menggunakan, sering di kimia kita menggunakan silika gel. Silika gel itu kan semacam absorban ya. Nah kita kalau dibuang, nah itu bahaya ya, nanti bisa terjadi polutan juga kan gitu. Nah kita treatment dulu ya, apakah kita basahkan atau kita netralisasi dan seterusnya. Jadi yang terpenting juga dari kimia itu pemakaiannya. Bahan kimia ini digunakan untuk apa? Nah kita tahu juga reaksinya. Jangan sampai dua bahan kimia disatukan, oh ternyata akan menghasilkan gas hidrogen. Nah itu bahaya juga. Misalkan logam ditambah asam, itu menghasilkan gas hidrogen. Kalau skalanya kecil nggak apa-apa, tapi kalau skalanya 1 gram kan bisa terjadi ledakan ya. Nah, lumayan itu. Jadi kita bahan kimia tuh mau tidak mau kita harus mengetahui bahan kimianya apa, karakteristik apa, kemudian reaksinya apa. Itu bedanya. Oh, ya, tapi apakah dari Bapak Kris juga dalam penanganan limbah medis tuh hampir sama seperti itu? Karena kan kalau limbah medis ini ada kayak suntikan, dan barang-barang yang hanya sekali pakai, atau mungkin mohon maaf seperti darah dan lain sebagainya.
itu bagaimana dalam penanganan limbah? Oke, terima kasih. Cukup menarik ya penjelasan dari Profesor, dan tidak jauh lebih dari sekitar itu, karena yang dihasilkan rumah sakit ini tidak hanya bicara limbah medis saja, Iya. seperti lampu TL, batu Ya, baterai, betul. minyak pelumas, itu yang dihasilkan rumah sakit, namun jumlahnya tidak banyak. Yang kebanyakan yaitu seperti yang tadi disebutkan, Iya. ada jarum suntik, perban, bekas darah, ataupun darah sendiri. Iya. Kita pengelompokannya masing-masing dalam hal itu. Benar yang disampaikan Profesor, tidak semua kode limbah atau jenis limbah itu dapat disatukan karena memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Contoh untuk di limbah medis sendiri itu lebih dikenal dengan karakteristik infeksius, Ya. seperti jarum suntik, bekas perban, atau bekas operasi kayak saluran bagian tubuh yang bekas diamputasi atau apa, itu masuknya di limbah infeksius. Dan kalau kayak batu baterai, lampu TL itu beracun gitu. Jadi beda. Nah, di dalam infeksius juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu padat dan cair. Yang seperti disampaikan hasil uji lab dari rumah sakit. Nah, itu masuknya ke limbah cair yang tadi sempat disinggung oleh Profesor, dikelola dulu di dalam mesin IPAL-nya. Betul. Nah, setelah dikelola baru baku mutu airnya apakah sudah sesuai untuk disalurkan, bukan dibuang ya, untuk disalurkan di mungkin di saluran air, mungkin kayak sungai atau yang lainnya. Setelah itu yang kita angkut adalah flat IPAL-nya. Namun kebanyakan dari pelayanan kesehatan itu tidak memiliki IPAL, khususnya praktek mandiri ya dan klinik. Dan kita mengakalinya dengan ya air itu dipisahkan, membuat saluran sendiri, ditaruh di jerigen ataupun tempat yang tidak bocor. Itu penanganannya memang khusus, memang tidak semua, tidak bisa dikatakan Profesor tadi, tidak asal ditumpuk satu, nah itu atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, berarti dari penjelasan keduanya berarti pemisahan, perlu banget ada pemisahan antar itu ya, karena ketika digabung reaksinya pun bisa berbahaya. Dan juga kan tadi sempat disalurin ke sungai dan lain sebagainya, berarti kan emang benar-benar harus diperhatikan Betul. dari apakah ini udah bersih ataupun belum, seperti itu ya. Nah, Prof, kalau boleh tahu, di Universitas Padjadjaran ini pengelolaan limbahnya itu apakah ada inovasi teknologinya seperti adanya alternatif low cost? Oke, baik. Inovasi kita menggunakan limbah kimia itu adalah kita istilahnya ada yang kita sebut dengan green chemistry, ya, kimia hijau. Jadi kimia ramah lingkungan. Jadi kita tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Seperti contohnya bidang kimia dan farmasi, ketika ekstraksi tidak lagi menggunakan etanol, ya. Karena etanol kalau untuk pemanfaatan itu kan harus diuapkan, kan ada menimbulkan toksisitas ya. Nah, jadi disarankan menggunakan air ya. Kemudian juga reaksi-reaksi kimia yang relatif berbahaya kita mengurangi ya. Misalkan menggunakan kobalt, menggunakan PB, yang lainnya itu sudah mulai dikurangi. Kita ada alternatif mencari bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan, green chemistry. Kemudian juga inovasinya, ya pertama kita terutama sekali kita mencari bahan alternatif untuk terjadinya bahan kimia yang kita gunakan. Ya, misalkan gini contohnya ya, kita dalam pemisahan itu absorbennya kita menggunakan silika gel. Ya, silika gel itu kan ada Si, ada silikonnya dan yang lainnya. Nah, kita cari alternatif dengan menggunakan pasir. Ya, itu juga absorben. Kemudian kita menggunakan zeolit alam, itu juga absorben. Jadi kita cari alternatif bahan kimia yang tidak berdampak di lingkungan. Itu salah satu inovasi yang kita kenal sekarang itu dengan sebutan green chemistry, kimia hijau atau kimia ramah lingkungan. Nah, Sobat Komling, jadi di Universitas Padjadjaran ini pengolahan limbah kimia itu sudah menggunakan Green chemistry, kimia Jadi, hijau. kimia hijau di mana zat-zat yang digunakan itu lebih ramah lingkungan dan mencari pengganti-pengganti Betul. zat yang lebih
ramah untuk lingkungan dan keberlanjutannya. Betul. Ya, lalu Pak Kris, kalau boleh tahu bagaimana sih inovasi dan teknologi yang ada di perusahaan PT Inti Persada ini? Kebetulan perusahaan Srikandi Inti Persada ini hanya sebagai transporter. Jadi alat yang kita gunakan itu adalah hanya armada untuk pengangkutan. Namun dalam armada itu tidak semerta-merta kita hanya ya udah, cuma ada namanya yaitu SOP pengangkutan, di mana kita harus dilengkapi APD seperti sarung tangan, dan sarung tangan pun hampir yang sama juga sarung tangan yang digunakan seperti pemadam kebakaran gitu. Jadi dia anti panas dan tidak, bila mana ada jarum suntik yang kadang rumah sakit kan dalam memilah atau memisahkan saat di dalam penyimpanan TPS sementara itu kadang ada yang tercecer ataupun salah masuk, itu seperti jarum suntik, kadang ada yang tertusuk, nah itu kita menghindari dari situ makanya. Dan untuk driver ataupun helper yang kita tugaskan saat melakukan pengangkutan juga harus memiliki sertifikat yang resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jadi memang kita sekolahkan mereka untuk melakukan pengangkutan ini. Semua pengangkutan limbah B3 harus memiliki sertifikat pengangkutan gitu. Jadi nggak asal angkut, dan itu memilah bila mana ada yang tercecer atau apa, seperti contoh yang tadi misalkan ada kebocoran atau apa, yaitu APD dan ATD kita selalu tersedia di armada. Di sarung suntik, helm, kacamata, masker, wear pack, semua kita siapkan. Dan serbuk gergaji terutama, terus kayak polis lain juga kita siapkan, kerucut juga kita siapkan bila mana terjadi tumpahan atau kebocoran gitu. Oke, baik, berarti keamanan di vendor juga sangat dijaga ya. Betul. Bahkan juga pegawai-pegawainya pun sudah sertifikasi untuk Betul. pelatihan, jadi ketika ada mungkin kebocoran, gangguan dan Siap. sebagainya semuanya sudah siap dengan Betul. alat-alatnya. Dan itu pun semuanya juga dipastikan ya pasti sebelum berangkat. Sebelum sudah dipastikan dulu. Jadi keberangkatan kita tuh kadang cukup luar biasa ya untuk driver dan helper itu, karena mereka berangkat tuh sebelum matahari terbit dan pulang itu setelah matahari terbenam. Oh, Dari jam 3 subuh pulang jam 11 malam, dan itu tiap hari kita lakukan. tiap hari. Dan itu apakah ada shift? Pergantian Ada. shift? Ada. Kita driver cukup banyak ya, ada 22. Ada 22 driver dan 22 helper gitu. Lantas Pak Kris, mengatasi limbah ini, kalau boleh tahu pihak RS sendiri itu apakah sudah ada penyortiran mengenai limbah atau memang dari perusahaan Pak Kris sendiri yang mengelola limbah itu? Jadi cukup menarik nih untuk pengetahuan ya. Iya. Di dalam untuk memilah, dalam peraturan pemerintahan 22 tahun 2021, yang bisa memilah hanya adalah penghasil. Hanya penghasil yang dapat memilah. Kita sebagai pengangkut ataupun sebagai pengolah sekalipun di hasil akhir, kita tidak bisa memilah. Jadi kita hanya bisa ngangkut dan mengantarkan saja. Yang memilah adalah penghasil secara aturan pemerintahan. Penghasil yang dapat melakukan pemilahan, yang memisahkan. Nah makanya di dalam rumah sakit itu terbentuk struktur di mana si pengurus ataupun staf yang bertugas itu juga harus memiliki sertifikasi khusus dari kementerian juga. Itu seperti petugas caselingnya kebanyakannya. Nah itu harus memiliki sertifikasi juga dari kementerian. Itu diwajibkan sekarang. Oh gitu. Oke, jadi Sobat Komling di sini adalah RS bertugas untuk memilah sampah. Betul. Dan perusahaan Inti Persada mengangkut dan mengolahnya. Betul. Nah, kalau bicara tentang limbah kimia nih, bagaimana sih Prof tentang memilah dan mengolah ini? Baik, terima kasih. Jadi mengolah limbah kimia itu yang pertama jelas kita mengetahui karakteristik bahan kimia ya. Jadi ada istilah bahan kimia organik, bahan kimia anorganik. Jadi bahan kimia anorganik itu misalkan NaCl atau garam dapur, ya potasium karbonat ya, kemudian kalium dikromat, itu namanya adalah bahan kimia anorganik. Kemudian juga ada bahan kimia organik ya. Misalkan pelarut etanol, diklorometan, dan yang lainnya. Nah, kita dalam bahan kimia anorganik kita mengetahui
ada beberapa bahan kimia yang tidak boleh dicampur. Nah, jadi kita harus mengetahui juga. Jadi kalau kita habis mereaksikan kimia, oh ini bahan sisanya, ini bahan anorganik yang dominan, jangan dicampur dengan bahan organik, gitu, karena menimbulkan reaksi samping. Nah, kita pisahkan misalkan dalam satu jerigen. Kemudian ini pelarut organik, ada pelarut yang terhalogenasi ya, misalkan di klorometan, kloropom ya. Nah, itu tidak boleh dicampur dengan pelarut yang umum, dengan etanol, karena ada bahaya ya. Ini akan menghasilkan gas klor ya, akan berubah jadi gas klor, itu kan juga bahaya ya. Kalau sedikit sih nggak apa-apa, tapi kalau banyak kan gedungnya bisa rusak nanti. Namun kemudian juga kita jangan membuang pelarut-pelarut yang intinya ada senyawa benzenoid, karena itu bisa menimbulkan karsinogenik ya. Nah, itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi kita harus mengetahui karakterisasi bahan kimia dan kemudian juga reaksi yang digunakan gitu. Nah, ini juga harus hafal gitu ya. Nah, dalam hal ini juga tantangan terbesar itu terutama sekali adalah kita memberikan edukasi kepada mahasiswa tingkat awal. Jadi pemakaian bahan kimia itu harus cermat dan harus hati-hati, harus mengikuti prosedur ya. Nah, ini kalau tidak sembrono itu akan kerusakan. Kami di kimia atau di farmasi sering sekali ya mengalami wastafel yang bocor ya, terutama sekali yang menggunakan pipa plastik, karena mahasiswa jorok ya membuang pelarut-pelarut yang terhalogenasi itu di wastafel dibuang, itu nggak sampai sebulan ternyata jebol tuh si pipanya itu, karena ya kan dia akan menggerogoti plastik ya, cepat sekali plastik itu. Makanya edukasi ini penting sekali. Jadi kalau di kimia itu biasanya atau farmasi sebelum mahasiswa praktikum kita jelaskan dulu chemical safety and security. Itu penting ya, karena bahaya kalau nggak dikenalkan bahan kimia, dia akan sembarangan kerjanya. Terus bagaimana kita penanganan asam pekat, itu kan bahaya ya. Itu membuatkan korosif di paru-paru. Itu kalau menuangkannya tidak boleh sembarangan, tidak boleh di meja praktikum, harus di lemari asam, sehingga uapnya itu kesedot langsung. Itu kalau enggak itu bisa seketika bisa mati gitu ya, karena mencium asam sulfat berasap itu. Nah, itu penanganan limbahnya. Jadi mau tidak mau mereka harus belajar sedikit chemical safety and security. Ya, itu menarik sekali ya. Jadi Sobat Komlink, kalau di RS itu memilah limbah itu harus adanya sertifikasi ya. Betul. Nah, tapi kalau di Universitas Padjadjaran itu mahasiswanya yang harus bisa memilih, dan lab center ini juga adanya edukasi agar mahasiswa itu bisa memilih limbahnya sendiri. Ya, satu lagi dampaknya ya, kalau mereka terbiasa bekerja dengan mengikuti aturan ya chemical safety and security, nanti kalau dia bekerja di industri, bekerja di pemerintah, itu terbawa. Jadi mereka tuh selalu berhati-hati ketika menggunakan bahan kimia. Jadi kita sebagai institusi pendidikan juga kita mengajarkan mahasiswa kita mengerti bagaimana menggunakan bahan kimia dan setelah menjadi limbah gitu. Oke, tapi Prof, kan di sini fakultas yang menggunakan limbah-limbah kimia ini kan banyak, seperti ada kedokteran juga pakai, farmasi, terus kimia dari FMIPA juga pakai. Nah, itu pengolahan limbahnya apakah dijadikan di satu tempat atau per masing-masing fakultas itu melakukan pengolahannya sendiri? Nah, jadi setiap fakultas pertama kita punya PLP ya, Pranata Laboratorium Pendidikan. Kita secara di Unpad ada persatuannya itu. Kebetulan salah satu pembinanya saya gitu ya. Nah, jadi kita memberikan edukasi bagaimana penanganan limbah kimia dan limbah non kimia. Nah, sehingga setiap praktikum, setiap di fakultas masing-masing mereka punya sistem sendiri ya. Jadi misalkan membuang bahan kimia itu mereka dimasukkan di jerigen. Kemudian ketika sudah penuh, mereka ngisi aplikasi POM, nah kirim ke PK3L. Nanti PK3L yang menjemput bahan-bahan kimia itu. Nah, setelah dikumpulkan oleh PK3L sudah banyak, nanti kontak ke pihak 3 untuk mengangkutnya. Ini termasuk Mas Chris. Nah, ini salah satu pihak ketiga dari Unpad yang akan membawa bahan-bahan kimia Unpad ke pembuangan akhir. Oke, berarti proses pemilahannya tuh sendiri-sendiri per fakultas, baru nanti dibawa untuk diolah lagi oleh pihak ketiga ya. Jadi PLP itu sebagai ujung tombak di laboratorium di fakultas masing-masing. Nanti PLP itu koordinasi dengan PK3L gitu.
Nah, izin menambahkan Iya. mungkin ya. Iya. Boleh. Pemilahan ini dan penyimpanan ini nggak semata-mata bisa jadikan satu semua. Betul. Terus juga kadang karena mungkin ini yang terjadi di lapangan ya. Iya. Saya menyampaikan aja yang sering terjadi di lapangan adalah mungkin yang dihasilkan praktik mandiri limbahnya jauh lebih sedikit dibanding rumah sakit. Betul. Yang rumah sakit minimal per bulannya tuh mencapai bisa sampai 2 ton, 3 ton, bahkan 5 ton. Betul. Rumah sakit umum daerah ya, rata-rata seperti itu. Nah, biasanya puskesmas ataupun klinik ataupun praktik mandiri itu limbahnya di bawah 1 ton untuk tiap bulannya. Bahkan untuk klinik pun di bawah 10 kilo tiap bulannya. Makanya kebanyakan klinik atau praktik mandiri itu kadang, Pak, saya titipkan di puskesmas. Nah, Oh. ada kata-kata dititipkan puskesmas. Iya. Terus saya bicarakan, ini cara menitipkannya seperti apa, Ibu? Ya kita bawa, Pak. Dengan apa? Karena saat di dalam peraturan yang boleh mengangkut adalah yang memiliki izin armadanya, dan armada kita pun nggak asal armada. Iya. Makanya tadi sudah sempat sharing sama profesor ya tadi sebelum kita mulai, untuk penghasil limbah ini harus lebih teliti lagi Betul. dalam memilih vendor yang akan untuk dikerjasamakan. Kadang ada kejadian, saya nggak bilang di Jawa Barat ya, Jawa Tengah, itu ada vendor, saya nggak akan nyebutkan itunya, cuma dia mengangkut dengan armada yang tidak memiliki izin gitu. Nah, kita harus penghasil, mungkin ini untuk pengetahuannya, supaya lebih jeli ataupun lebih teliti dalam memutuskan vendor. Kita sangat tertarik kepada penghasil limbah yang benar-benar minta semua perizinan dari kita. Pak, minta sertifikasinya, Pak, minta izinan rekomendasi dari kementerian, Pak, minta dari Kementerian Perhubungan dan ke Lingkungan Hidup, ada nggak semuanya? Terus armadanya yang plat nomor armada izinnya sesuai nggak gitu. Nah, itu kita harus wajib, karena bila tidak ada sanksi dan hukum pidana. Sanksi dan hukum pidana. Contoh di tahun 2017 di Jawa Timur itu rumah sakit daerah dalam pengelolaan limbah medisnya tidak sesuai dengan aturan. Mungkin dia menghemat ataupun untuk pengeluarannya, akan karena pengelolaan ini ada biaya, ada angka yang harus dikeluarkan. Menghemat itu mungkin dia melakukan pembuangan sembarangan atau seperti apa, akhirnya direktur tersebut dikenakan sanksi 1 tahun pidana, dihukum. Wow. Dan dendanya cukup lumayan, sekitar 1 M. Nah, untuk itu tahun 2017. Nah, menjelang tahun 2025 ini Kementerian Lingkungan Hidup terus menginovasi ya untuk kecurangan-kecurangan dari pengolahan ataupun dari penghasil. Makanya ada sistem lagi dinamakan, ada itu sistem yang dari Kementerian Vestronik ataupun sekarang dulu tuh disebut Siraja. Itu dari penghasil, pengangkut dan pengelola itu diawasin semuanya. Ada GPS yang dipasangkan di setiap armada. Jadi juga perizinan itu semua ada di situ semua, di aplikasi tersebut. Nah, itu cukup memantau. Nah, untuk mengetahui sanksi, denda ataupun pidananya itu dari di Permen LHK nomor 15 tahun 2024 kalau nggak salah. Di situ nominalnya semua ada di situ. Dan cukup untuk masalah yang kecil pun cukup lumayan dendanya. Makanya itu bukan sepertinya kalau dulu tahun saya mungkin masih kecil ya, saya tuh masih menikmati suntikan itu masih dijual di depan sekolah, betul ya Prof? Zaman-zaman saya kecil ya mungkin ya. Saya cukup tua juga. Ini hanya casing aja. Dulu zaman saya kecil itu sempat ada suntikan yang dijual bebas. Yeah. Bekas suntikan itu dijual bebas. Di depan-depan, ya depan sekolah. Bahkan sebenarnya kalau lebih jeli lagi di daerah-daerah terpencil seperti kabupaten atau desa, depan sekolah itu masih ada suntik coklat itu dikemas dengan kemasan bekas suntikan. Oh. Itu masih ada. Dan harganya pun yang cukup heran adalah Rp1.000 dalam satu suntikan itu coklat. Secara hitungan bisnis, kemasannya berapa harganya, coklatnya berapa? Benar. Iya. Nggak akan masuk di untung. Nah, Iya.
cukup menjadi pertanyaan saat itu. Nah, kami juga bekerja sama dengan Polda, kerjasama juga dengan batalion, kerjasama juga dengan Gagum, yaitu untuk mengantisipasi bila mana ada kebocoran bukan hanya terjadi kecelakaan atau apapun, tapi kecurangan. Nah, itu yang kita sering temukan di lapangan. Makanya begitu pentingnya edukasi dan sertifikasi untuk setiap pengolahan limbah B3. Karena takut, yaitu sekali lagi limbah B3 ini memiliki angka nominal. Ada keuntungan dari limbah B3 itu. Jika tidak dikelola, ada keuntungan mungkin yang sempat tadi sharing hasil sisaan tebu ya, Prof ya. Betul. Itu masih sampai sekarang masih dicari penanganan khususnya karena menjadi gula aren atau gula merah dan itu sudah tersebar luas dari bahala. Dan itu kita kadang sudah nggak sadar kita sudah menikmatin itu racun-racun itu, makanya mudah terkena kanker. Nah itu dari bahan-bahan kimia tersebut ya. Wah, itu menarik banget ya Sobat Komik. Jadi kalau kalian biasanya itu belum tahu, pada kenyataannya itu di negeri kita sendiri itu jika ada pengelolaan dan pemilahan yang tidak dilakukan dengan baik itu sudah ada hukumnya sendiri. Dan mungkin kasus-kasus seperti ini itu jarang disorot oleh masyarakat. Betul. Iya. Dan juga udah dijelaskan bahwa pengolahan limbah ini dari Prof Unang, dari Pak Kris juga, bahwa ketat sekali penjagaannya. Ada pemasangan GPS, terus sertifikasinya juga susah. Untuk bisa mengadakan untuk pengambilan itu harus khusus. Menandakan bahwa sebenarnya limbah ini tuh benar-benar harus dijaga dengan baik gitu untuk sampai ke pengolahan, dan nggak boleh ada yang tersebar karena nanti banyak bisa jadi juga kecurangan-kecurangan seperti yang Bapak Kris jelaskan tadi. Dan mungkin setelah ini kita akan membahas yang lebih menarik lagi ya, mengenai limbah medis dan kimia. Ya, jadi Sobat Komlink, ini kita menemukan sebuah video atau berita di mana ditemukannya limbah medis di pelataran Sungai Citarum. Jadi baik saja kita langsung saja nonton videonya tentang penyebaran dari limbah medis yang tersebar di Sungai Citarum. Limbah medis bersejarah di jembatan wilayah Desa Rengas Dengklok Selatan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diduga limbah tersebut dibuang ke Sungai Citarum, tetapi sisanya tersangkut di badan jembatan. Sampah-sampah alat medis bekas pakai yang ditemukan di jembatan yang menghubungkan antara Karawang dan Kabupaten Bekasi itu antara lain jarum suntik, selang infus, dan berbagai limbah medis lainnya. Sampah tersebut tersebar sepanjang jembatan yang menjadi jalur utama kendaraan yang melintas. Rini, salah seorang pedagang yang berjualan di sekitar jembatan, mengaku sering melihat ada orang yang membuang limbah dan hal itu sudah terjadi sejak lama. Ia khawatir limbah tersebut mencemari lingkungan sekitar, bahkan ditakutkan menularkan penyakit berbahaya terhadap warga. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah medis tersebut, serta mengambil tindakan tegas guna mengatasi permasalahan ini. Nah, Sobat Komlink, itu dia video dari ditemukannya limbah medis di Sungai Citarum. Nah, bicara dengan sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa pengolahan limbah medis dan limbah kimia ini perlu perizinan yang sangat ketat. Nah, bagaimana sih bisa ditemukannya limbah medis di Sungai Citarum ini? Kalau boleh tahu dari Bapak Kris dulu deh, bagaimana sih ini bisa kecolongan gitu ya? Nah, itu mungkin kita kembali lagi seketat-ketatnya peraturan, yang namanya maling pasti lebih cerdas. Betul ya? Betul. Seketat-ketatnya aturan yang pemerintah buat, maling lebih cerdas. Nah, satu, kenapa ada terjadinya di Citarum yang terjadi? Satu, mungkin kurangnya pengetahuan. Dan mungkin satu, mereka lebih menghemat dalam dari segi ekonomi. Karena yang tadi saya sebutkan, ada angka ekonomisnya saat kita melakukan pengolahan limbah B3. Itu bisa dilakukan dari penghasil ataupun dari saat pengangkut. Jadi ada dua hal terjadi saat terjadi limbah, karena di tahun 2017 tuh sangat mencolok sekali atau booming sekali limbah medis itu dibuang di
kadang di pedesaan, di pinggir jalan, di hutan, di sungai, di sawah, itu masih banyak di tahun 2017. Semakin ketat ini dan sempet kaget tadi ngeliat video tadi. Nah itu makanya sekali lagi perlunya dan pentingnya si penghasil limbah ini memiliki pengelolaan limbah B3 seperti yang tertulis ada di Peraturan Pemerintah 22 tahun 2021 di pasal 247 kalau nggak salah di ayat 1 dan 2. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah. Benar. Nah, pengelolaan limbah itu bicara tentang penyimpanan, pemilahan, pengangkutan, lalu dimusnahkan. Kalau kita bicara limbah medis ya, itu wajib dimusnahkan limbah medis. Tidak ada yang namanya didaur ulang kembali. Rata-rata limbah medis itu dimusnahkan semua, dibakar. Maupun itu jarum suntik, makanya ada kepanasan tertentu di inserator itu yang bisa meleburkan jarum suntik ataupun zat kimia lainnya yang keras ya, zat padat lainnya yang keras bisa dilemburkan jadi abu itu. Makanya jadi perlunya sangat teliti supaya tidak jadi kebocoran seperti tadi itu, terjadi kecurangan seperti itu. Karena yang itu katakan, bila mana armada ini tidak sesuai dengan izin yang diangkut, itu cukup kita bertanya keasliannya. Dan apakah dari pengangkut atau pengelola ini sudah memiliki aplikasi yang di kementerian itu wajib. Makanya setiap penghasil limbah itu wajib memiliki aplikasi tersebut. Karena dari situ semua terpantau, perizinan yang dimiliki perusahaan untuk pengelolaan limbah B3 semuanya ada di aplikasi itu, terdaftar. Nah, saya cukup menarik ya dengan pemerintahan sekarang itu, yang dimana mereka terus berinovasi. Gimana caranya dengan perkembangan teknologi sekarang, itu semuanya sudah by system. Perizinan pun dari pemerintahan pun sekarang sudah menjadi satu di OSS. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup pun kita harus link dulu di OSS terlebih dahulu. Makanya untuk aplikasi yang saya sampaikan ini, si Raja ataupun Vestronic ini wajib dimiliki semua penghasil limbah ataupun pengelolaan limbah B3 ini wajib memiliki aplikasi tersebut. Karena dari aplikasi tersebut semua pergerakan terpantau. Gitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi bisa diketahui bahwa sekarang ini teknologi juga ikut berperan dalam pengelolaan limbah medis dan limbah kimia itu sendiri. Nah, kalau tahu Prof. Unang, pernah nggak sih ada kejadian di Universitas Padjadjaran terjadinya kebocoran dari limbah kimia ini? Ya, kejadian besar belum pernah ya, tapi kejadian kecil seperti yang tadi saya ungkapkan, terjadi kerusakan di wastafel ya, pipa-pipa itu pada rusak sehingga bocor, itu sering ya, karena kecerobohan dari manusianya, terutama sekali mahasiswa praktikan ya, mahasiswa praktikan yang belum tahu tentang chemical safety and security-nya sehingga membuang zat kimia itu sembarangan. Itu hampir setiap semester kadang-kadang suka ada itu ya, kecerobohan daripada mahasiswanya. Tapi kejadian yang benar-benar besar, alhamdulillah belum pernah ya. Jangan sampai terjadi lah, karena kita juga selalu memberikan edukasi ya tentang tentang istilahnya itu chemical safety and security itu kepada mahasiswa yang mau mulai praktikum, baik mahasiswa kimia, farmasi, semua pengguna laboratorium kita berikan edukasi. Kemudian juga IPAL ya, instalasi pengolahan limbah juga kita mulai aktifkan kembali untuk penanganan limbah-limbah ya. Jadi istilahnya kita netralisasi atau pengabuan lebih dahulu sebelum kita kirim ke tiga vendor atau ke sungai gitu. Saya kira itu. Iya. Oke, tapi mungkin dari Prof. Unang dan juga Bapak Kris gitu, semisal terjadi kebocoran atau bahkan sampai ada korban gitu, sampai memakan korban, itu cara mengatasinya itu gimana? Yang pertama adalah kita harus mengetahui, misalkan terjadi kebocoran, ya dampak yang dimunculkan apa, misalkan ya, kalau terjadi keracunan gitu ya, keracunan misalkan daripada merkuri ya, merkuri itu kan bisa terjadi ini. Jadi kita harus mengetahui berarti di lingkungan tersebut ada merkuri. Merkuri ini akan bereaksi supaya netral, bereaksi dengan apa? Nah, kita tambahkan misalkan asam sehingga dia akan menghasilkan
merkuri sulfat. Nah, merkuri sulfat itu mengendap ya, tidak. Nanti kita harus mengetahui juga basic teori daripada bahan kimia yang tercemar itu seperti apa. Misalkan ada PB, ini PB-nya tinggi nih, melewati batas ambang. Ya udah, ya kita tambahkan suatu bahan tertentu. Ini kan istilahnya dalam kimia itu namanya kationik, anionik ya. Ada kation, ada anion. Nah, kationnya PB, anionnya apa? Tambahkan Cl. Nanti dia terjadi endapan putih PbCl2. Nah, jadi PbCl2 itu sudah netral. Jadi sudah di lingkungan itu sudah PB-nya sudah berubah jadi PbCl2. Nah, jadi itu treatment yang cepat ya, supaya kita mengetahui, oh misalkan lingkungan ini kadar PB-nya tinggi. Ya kita nggak bisa dibiarkan ya, tambahkan aja HCl supaya terjadi PbCl2. Atau misalkan ini karena banyak limbah asam, kadar asamnya tinggi, misalnya di bawah pH-nya misalkan di bawah 5 gitu. Otomatis tambahkan kapur saja supaya terjadi netralisasi ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita mengetahui lah basic reaksi daripada bahan itu harus apa gitu. Oke, berarti butuh pengetahuan yang Harus ya. mengenai limbah kimianya juga ya. Dalam hal ini PK3LU4, kemudian juga PLP itu harus mengetahui. Jadi harus ada edukasi lah secara berjenjang gitu ya. Nah, kebetulan di Unpad ini sudah alhamdulillah sudah bagus lah gitu ya, sudah ada penjelasan tentang penanganan bahan kimia. Tapi chemical safety itu keselamatan kimia dan keamanannya. Tapi kalau dari Bapak Kris sendiri, apakah pernah ada sampai kebocoran dan memakan korban seperti itu? Betul, sekali lagi betul apa yang dikatakan Profesor cukup menarik. Kita harus mengetahui dulu jenis dan karakteristiknya limbah tersebut. Karena cukup luas juga jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan tuh. Ada, jadi dampak dari limbah B3 khususnya itu ada dibagi menjadi 2. Kalau dari sumbernya ada 3 sumber limbah. Cuma kita langsung sampaikan dampaknya. Jika dari kebocoran itu ada 2 dampak. Yang satu itu langsung ada, misalkan limbah ini langsung efeknya langsung ada saat itu, ada yang dengan jangka waktu. Jadi ada langsung dan tidak langsung. Dampaknya itu ada. Dibagi 2. Misalkan kayak merkuri ini, mungkin orang nggak akan sadar mereka sudah menghirup. Merkuri ini terdapat di lampu TL. Yeah. Makanya penanganan lampu TL ini kita sangat khusus. Penanganan lampu TL ini kita ngangkut, tapi lampu TL ini tidak boleh pecah. Karena jika pecah itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena sudah tersebar, zatnya sudah tidak ada yang bisa kita kelola. Merkurinya, makanya untuk lampu TL ini kan dulu mungkin kita nggak tahu ya. Saya kecilnya juga nggak tahu. Suka mainan, dipecahin jus. Nah itu suka mainan kita. Nah terus ternyata tuh zat merkurinya ada di situ. Makanya pengaruhnya apa? Di paru-paru dan janin untuk wanita. Itu bisa mandul kalau jadi wanita merkurinya. Nah, penanganan yang khusus pun kita menggunakan APD khusus lagi saat itu. Makanya saya bilang kan ada ya cukup ekonomis yang cukup tinggi untuk penanganan limbah. Ya, memang kok Pak, padahal ngelola sampah kok mahal ya. Nah itu yang saya katakan, perjuangan kita itu kita menaruhkan nyawa. Saat saya berjuang awal mula COVID berdiri itu saya ikut ngangkut karena keterbatasan driver dan tenaga kerjanya. Akhirnya ikut terjun di lapangan. Dampaknya apa? Secara tidak disadari anak saya yang masih bayi itu paru-parunya flek. Dan dia harus dioperasi saat itu dan cukup panik ya. Dampaknya secara nggak langsung. Bisanya nggak apa-apa. Tapi kan saat kita tidak menjaga di pakaian ataupun dimanapun, makanya saat menggunakan itu ada pakaian khusus kita. Jadi, saat kita bawa pulang, nah itu kita nggak secara langsung. Mungkin kita bisa, karena dalam tubuh ini kita itu Allah itu menciptakan cukup menarik ya. Kita bisa menetralisirkan. Namun untuk yang masih kecil, anak-anak ataupun ibu lagi melahirkan itu sangat sensitif sekali. Makanya jika terjadi kebocoran benar, kita harus melihat lagi jenis limbah yang terjadi apa. Karena semua limbah tidak bisa ditangani dengan sama. Seperti itu.
seperti yang dijelaskan Profesor Saleh Jamblang ya, secara akademis saya tidak mengetahuinya, tapi ada penanganan khusus. Misalkan terjadi tumpahan cairan, misalkan minyak pelumas, itu kita segera tanganin mungkin dengan, karena dampaknya tidak terlalu mencolok ataupun langsung tidak, tapi kalau dibiarkan berdampak gitu. Dan tanahnya pun juga jadi tercemar, makanya kita ada siapkan serbuk gergaji, kerucut, garis ponles supaya orang tidak melalui situ gitu. Wah, berarti dampak dari limbah medis dan limbah kimia ini kalau tidak dikelola dengan baik akan sangat parah ya. Nah, kalau boleh tahu dari sisi Prof Unang nih, apa sih bahaya utama yang bisa terjadi jika limbah kimia ini tidak dikelola dengan baik, terutama untuk mahasiswa itu sendiri yang tiap hari berinteraksi dengan bahan kimia? Baik, terima kasih. Jadi kalau bahan kimia tidak dikelola dengan baik, akibatnya ya akan merusak mahasiswa itu sendiri. Contohnya kita menggunakan pelarut benzen. Benzen itu menyebabkan kanker. Jadi kalau kita tercium baunya, itu akan merusak sebagai inisiator terjadinya kanker. Kanker itu kan perkembangan sel yang tidak normal ya, jadi dipacu oleh bahan kimia. Jadi karsinogenik, senyawa-senyawa yang ada di benzennya kalau tidak pandai memakai, tidak hati-hati menggunakannya, itu bisa mengakibatkan dirinya sendiri. Makanya penggunaan benzen itu selalu di lemari asam, dan caranya ada khusus gitu ya supaya tidak tercium baunya. Kemudian juga kita menggunakan pelarut-pelarut yang terhalogenasi, itu juga sama, menyebabkan terjadi iritasi kulit dan yang lainnya. Jadi sebenarnya bahan kimia yang kalau kita tidak pakai dengan baik itu mengakibatkan ke dirinya sendiri, kemudian juga ke lingkungannya ya, terjadi kerusakan. Bahkan yang lebih besar lagi adalah terjadi ledakan. Ada peristiwa di dunia ini, ada 2 peristiwa bahan kimia yang tidak dikelola dengan baik. Pertama di Rusia, di Chernobyl, pernah dengar ya? Iya. Itu terjadi ledakan bahan kimia. Yang kedua di Bhopal, India, pabriknya itu meledak ya, sampai sekian ratus orang meninggal. Jadi itu 2 peristiwa yang selalu dikenang oleh orang kimia ya, sebagai peristiwa pengelolaan limbah yang tidak baik gitu ya. Di Chernobyl itu ya sama juga ya, banyak orang yang meninggal. Di Bhopal, India juga sama. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi pengetahuan penggunaan bahan kimia itu penting ya, terutama sekali mahasiswa ya. Karena mahasiswa tingkat 1 itu sudah praktikum kimia dasar ya. Di gedung PPBS itu kita selalu hati-hati itu ya. Mereka masih gaya SMA, cowboy ya, rambutnya masih gondrong, tidak diikat dan seterusnya, itu bahaya sekali ya. Makanya kita edukasi mereka supaya bekerja dengan bahan kimia yang baik dan benar. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi untuk menghindari bahaya dari kebocoran kimia ini diperlukan adanya SDM yang baik dan adanya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Nah, dari kasus dari Citarum sendiri itu kan kita bisa lihat adanya kebocoran dari limbah medis dan limbah kimia ini. Menurut Pak Kris sendiri, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Akar masalahnya itu ada di sistemnya, SDM-nya, atau kesadaran dari masyarakatnya? Ya, semua bisa kita lihat ya. Tidak bisa salah satukan. Kita bisa melihat dari SDM-nya. Nah, perlu. Terus kesadaran masyarakat juga perlu. Karena untuk limbah medis ini banyak masyarakat kadang tutup sebelah mata. Iya. Tutup sebelah mata, aku nggak tahu itu sampah-sampah biasa. Dampaknya mereka nggak ngerti. Karena mungkin mereka tidak mendapat dampak secara langsung yang saya katakan. Dampak dari limbah itu ada 2 yang saya katakan, langsung dan tidak langsung. Nah, tidak langsung pun mereka merasakan, oh ini dari ini. Padahal dari tercemarnya limbah B3 tersebut. Nah, yang terjadi di Citarum ini bisa dikatakan dari SDM. Bisa dikatakan kesadaran masyarakat, bisa dikatakan juga dari segi ekonomisnya. Karena ingin menghemat gitu. Jadi ada transporter nyangkut, daripada saya lakukan pengelolaan baik, mending karena saya ke pihak ketiga pun saya bayar, kita melakukan pembayaran juga, ada biaya juga. Satu menghemat, kita bisa langsung ngangkut yang lain, armada bisa kosong lagi, itu bisa dari segi apapun, kita lihat dari segi manapun bisa gitu.
Ya sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Dari SDM-nya ternyata gini. Kita tidak bisa. Kita harus lihat kesadaran kita masing-masing. Jika itu memang harus tangani. Biasanya pasti dari dinas lingkungan sudah menanganinya. Nah itu akan terlacak dengan sendirinya. Terlacak ini karena limbah medis yang dibuang sembarangan tuh pernah kelacak dari rumah sakit mana, klinik mana, itu kelacak. Itu bisa kelacak seperti itu. Mungkin saya tambahkan boleh? Iya, boleh. Jadi untuk penanganan limbah ini, yang pertama itu mungkin sistemnya ya. Sistemnya harus kita bangun dengan baik. Jadi sudah ada peraturan yang ketat ya. Seperti contohnya di Unpad, sistem pengolahan limbah itu kan harus lebih dimantapkan lagi. Kita ada P3L. P3L ini memberikan ada sistem ya. Sistem itu artinya suatu aturan ya. Misalkan dari P3L, kemudian ke fakultas ke jurusan ke laboratorium. Jadi ada urutan lah gitu ya. Nah kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita memberikan edukasi, kesadaran. Nah kesadaran jangan sekali tapi secara bersistem. Bila perlu setiap mahasiswa baru yang masuk kita berikan pengetahuan dan seterusnya. Apalagi Unpad ini punya pola ilmiah pokok, bina mulia hukum dan lingkungan hidup. Nah ini lingkungan hidup itu harus menjadikan jargon Unpad. Nah, jadi lingkungan hidup, jadi mahasiswa baru yang masuk ke Unpad harus diberikan pengetahuan yang baik tentang lingkungan hidup. Termasuk di sini adalah bagaimana penanganan limbah kimia dan limbah medik ya. Ini PIP Unpad ini ya. Jadi menurut saya itu harus diberikan edukasi, sistemnya, SDM-nya. Nah sistemnya bagus, SDM-nya bagus, akhirnya kesadaran gitu. Jadi membuang sampah juga harus barengan sampah organik, anorganik, sampah plastik dan tidak plastik. Dan ini sudah dimulai kesadaran dari Unpad-nya. Saya mengharapkan universitas juga sangat care lah ini karena kita sesuai dengan pola ilmiah pokok Unpad, bina mulia hukum dan lingkungan hidup untuk pembangunan nasional. Ya. Oke, berarti sebenarnya dari 3 ini sistem, SDM dan kesadaran ini berkesinambungan ya sekali. Jadi kita bangun sistemnya dulu, kita edukasi SDM-nya, nanti muncul dari kesadaran itu. Dan kadang kesadaran juga dari hal-hal kecil, memilah sampah yang sampah organik, anorganik seperti itu. Nah, mungkin itu diskusi kita pada hari ini mengenai sampah medis dan juga sampah kimia yang begitu luas. Tadi penjelasan kita bagaimana bahayanya sampah kimia dan sampah medis, terus juga penanganan yang ketat harus dilakukan, pengolahan yang sesuai agar nanti ke masyarakatnya pun juga tidak ada terkontaminasi dan lain sebagainya. Dan juga tadi juga ada beberapa kasus yang dijelaskan oleh Prof. Unang dan juga Bapak Kris mengenai yang terjadi di lapangan mengenai kebocoran dan sebagainya di lingkup universitas dan juga lingkup sosial masyarakat juga. Seperti tadi ada tempat jarum ya yang dijadiin buat tempat makanan dan itu berbahaya sekali gitu. Dan sungguh diskusi yang sangat daging ya kalau orang bilang gitu. Jadi gimana nih Teh Retno? Ya, jadi dari diskusi hari ini kita banyak banget dapat ilmu dan dapat pengetahuan baru. Terima kasih kepada Bapak Tris yang sudah datang dan Terima kasih Pak, makasih Prof. Ya, untuk itu sekian dari podcast Komunikasi Lingkungan hari ini. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Program ini dipersembahkan oleh